Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nadia Sabrina. Kali ini saya akan membahas materi terkait telecommunication, the internet, and wireless technology. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk mengenal komponen utama dari jaringan telekomunikasi dan kunci teknologi jaringan. Yang kedua untuk mengenal beberapa jenis jaringan. Yang ketiga untuk mengenal bagaimana internet dan teknologi bekerja. Dan yang terakhir adalah untuk mengenal teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Nah, yang pertama ada Networking and Communication Trends. Nah, trends yang pertama ini ada convergence. Nah, convergence ini adalah gabungan antara jaringan telepon dengan jaringan komputer. Lalu setelah convergence ada yang namanya trans broadband, di mana broadband ini adalah teknologi dengan kecepatan tinggi. Lalu yang ketiga ada broadband wireless. Nah, di sini adanya peningkatan komunikasi data internet dengan berbasis kabel. Lalu selanjutnya ada computer network, di mana yang pertama ada client and server computer. Di sini komputernya itu ada yang bertindak sebagai klien dan bertindak sebagai server. Lalu ada network interference atau NICS. Nah, gunanya itu adalah untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lain. Lalu yang ketiga ada connection medium. Yang keempat ada network operating system atau biasa disingkat dengan NOS. Nah, ini adalah fungsinya untuk melakukan konfigurasi klien and server sehingga nantinya mereka itu saling berkomunikasi. Lalu yang terakhir ada hoops, switch, and routers. Nah, hoops ini sendiri adalah perangkat sederhana untuk menghubungkan komponen jaringan yang bertugas mengirimkan data ke semua perangkat yang saling terhubung. Sedangkan switch adalah yang akan membagi bandwidth yang sama pada setiap komputer dan switch ini lebih pintar daripada hoops. Lalu terakhir ada routers. Nah, routers ini adalah jembatan yang menghubungkan jaringan di kantor dengan jaringan di luar gitu. Nah, selanjutnya ada Key Digital Networking Technologies. Di mana yang pertama itu ada client atau server computing seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam jaringan ini nanti komputer ada yang bertindak sebagai klien dan ada yang bertindak sebagai server. Lalu selanjutnya adalah paket switching. Di mana paket switching adalah yang mengirimkan data-data atau paket. Nah, nanti ketika dikirimkan itu mereka akan terpisah gitu. Nah, tapi ketika sampai di tujuan akhir, data-data atau paket-paket tersebut akan dirakit kembali. Nah, lalu selanjutnya ada TCP/IP and connectivity. Nah, jadi TCP/IP ini mulai dikembangkan itu sejak tahun 1970-an dan gunanya itu untuk mengirimkan informasi. Dan di dalam TCP/IP ini ada layer. Nah, layer yang pertama itu adalah application layer. Nah, application layer ini yang memungkinkan program aplikasi klien mengakses ke lapisan lainnya. Lalu setelah application layer ada transport layer. Nah, transport layer ini menyediakan layanan aplikasi dengan komunikasi pelayanan paket. Lalu setelah itu ada internet layer. Nah, internet layer ini berfungsi untuk pengalamatan atau pemilihan rute serta pengemasan paket-paket yang disebut dengan datagram IP. Nah, yang terakhir ada network access layer. Nah,
yang terakhir ini fungsinya adalah untuk mendapatkan paket dan menerima di dalam jaringan manapun. Nah, TCP/IP ini sendiri ini adalah singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol. Nah, lalu selanjutnya ada signal. Nah, sinyal ini apa ya, untuk mengkomunikasikan pesan dalam jaringan dan ada dua cara, yaitu menggunakan sinyal analog atau menggunakan sinyal sinyal digital. Nah, karena tidak semua perangkat itu sinyalnya sama, jadi dibutuhkan modem atau modulator demodulator yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Lalu ada types of network. Nah, jadi ini adalah beberapa tipe jaringan gitu ya. Yang pertama itu ada yang biasa kita sebut LAN. LAN itu adalah local area network, di mana jangkauan ini hanya maksimal 500 meter biasanya untuk seperti gedung-gedung kantor atau sekolah kayak gitu. Nah, lalu ada wide area network, di mana ini adalah biasa disebut dengan WAN. Nah, jangkauannya ini hingga lintas benua atau secara global. Jadi, cakupannya ini cukup luas untuk yang WAN ini. Lalu selanjutnya ada Metropolitan Area Network atau yang biasa disebut dengan MENS. Nah, ini jangkauannya ini untuk satu kota. Jadi hanya satu kota, tidak seluas dengan one tadi gitu ya kan, yang sampai secara global. Lalu selanjutnya ada Campus Area Network atau CANS gitu. Nah, jangkauannya ini maksimal 1000 meter dan ya biasanya dipakai di kampus-kampus gitu, di sebuah kampus. Nah, lalu selanjutnya ada physical transmission media. Nah, jadi apa aja sih media-media dari sebuah jaringan gitu. Nah, di sini ada coaxial cable, terus ada fiber optic cable, dan transfer wire yang kategori 5 gitu yang biasa kita temuin gitu paling sederhana. Dan ada satellite communication dan cellular system. Nah, contohnya cellular system ini adalah WiFi ini. Nah, selanjutnya ada transmission speed. Jadi kecepatannya itu ada apa aja sih? Nah, kecepatannya itu yang pertama ada bps atau bit per second yang paling sederhana, lalu ada hertz, dan yang terakhir adalah bandwidth. Nah, bandwidth ini adalah perbedaan antara frekuensi tertinggi dengan yang terendah gitu. Nah, selanjutnya ada di domain name system atau DNS. Jadi gunanya itu adalah convert IP address to domain names. Jadi kayak contohnya di sini itu ada untuk Google ya. Yang tadinya di mana IP address-nya itu 216.58.212.100, di mana kalau misalkan kita harus menghafalkan banyak IP address untuk sebuah laman gitu ya, untuk sebuah website, kan tidak memungkinkan untuk kita menghafal banyak angka. Jadi gunanya si domain name system atau DNS ini adalah convert IP address to domain names. Jadi lebih gampang gitu jadinya www.google.com gitu. Jadi kita tidak perlu menghafalkan IP address-nya, tapi hanya menuliskan saja gitu loh, apa sih domain names-nya gitu. Nah, selanjutnya itu ada structure dari si domain name system ini, DNS ini. Dimana yang pertama itu ada ya internet root domainnya, terus ada top level domains, second level domains, terus third level domains, terus ada hostnya, terus nanti yang terakhir itu di komputernya tuh seperti apa gitu ya kan, ada kayak contohnya di sini ada sales.google.com, terus berarti di komputernya komputer satu sales.google.com.
Lalu selanjutnya apa aja sih layanan dari internet gitu kan. Jadi biasanya kita pergunakan internet itu untuk apa? Simpelnya untuk kayak kita email ke sebuah perusahaan atau email sesama teman gitu ya kan kalau masih menggunakan email. Terus juga untuk chatting gitu di WA atau instant messaging di WA gitu, pesan singkat gitu ya kan kita suka WA-WAan sama orang itu adalah salah satu internet service. Nah, terus juga electronic discussion groups atau new groups gitu ya kan kita di grup tidak cuma dengan teman kita sendiri satu orang itu jadi bisa beberapa orang. Terus ada telnet, terus ada file transfer protocol atau FTP dan eh, World Wide Web gitu yang www gitu yang kita pakai untuk biasanya mengunjungi sebuah website. Nah, selanjutnya ada eh, se- web website gitu ya kan di mana website ini terdiri dari HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, gunanya itu adalah untuk membuat sebuah website. Lalu ada HTTP. HTTP itu sendiri adalah Hypertext Transfer Protocol. Nah, gunanya itu ya untuk mentransfer sebuah laman. Lalu selanjutnya ada URL. Nah, URL ini adalah Uniform Resource Locators, di mana fungsinya itu adalah untuk pengalamatan atau pemilihan rute gitu ya. Kan ini harus disampaikan ke yang mana gitu. Nah, terakhir ada web servers. Nah, web server ini adalah untuk mencari dan mengelola laman sebuah website yang udah tersimpan gitu. Nah, lalu adapun perkembangan dari web itu sendiri. Yang sebelumnya itu sekarang itu kita ada di era di web 2.0. Nah, jadi sebelum 2.0 itu ada web 1.0 di mana bersifat read only dan hanya satu arah gitu kan. Nah, untuk yang web 2.0 ini sifatnya itu lebih interaktif, terus real time user control, terus social participation atau kita bisa sharing gitu, terus user generate content gitu. Nah, yang terakhir itu nantinya bakal ada web 3.0 yang disebut dengan web masa depan gitu, the semantic web. Nah, web ini bisa disebut dengan web of things karena nantinya web itu akan tahu apa aja yang kita maksud atau yang kita tuju di sebuah web tersebut. Nah, selanjutnya terkait wireless revolution, itu yang pertama ada cellular system. Nah, cellular system itu terdiri dari computing standard 3G, terus juga yang 4G, di mana computing standard ini ada CDMA dan GSM. Dulu itu kalau Indonesia sepertinya adanya GSM gitu ya. Kalau CDMA itu kalau nggak salah di daerah di Amerika Serikat kalau nggak salah ya. Terus terkait 3G, nah 3G ini adalah jaringan yang kecepatannya itu hanya 144 kbps gitu ya. Kan itu sangat kecil dan sudah jarang digunakan di era saat ini. Nah, yang terakhir ada 4G atau LTE gitu. Nah, LTE ini adalah singkatan dari Long Term Evolution, di mana kecepatannya itu hingga 100 Mbps. Nah, 4G ini sendirilah yang saat ini banyak digunakan itu loh sebagai sebuah jaringan di Indonesia gitu. Bahkan ada beberapa jaringan atau ada beberapa seluler yang sudah memakai yang 5G gitu ya kan, dimana kecepatannya itu juga lebih tinggi gitu dari yang 4G. Namun belum banyak yang banyak digunakan saat ini adalah yang 4G.
Nah, selanjutnya ada wireless computer network and internet access, di mana yang pertama ini ada Bluetooth dengan kode 802.15. Nah, ini jangkauannya hanya sekitar 10 meter. Jadi, kalau kita mengirimkan sesuatu menggunakan Bluetooth, jaraknya tidak bisa terlalu jauh gitu. Nanti kalau terlalu jauh, Bluetooth-nya akan hilang dan foto atau video yang kita kirimkan itu tidak bisa terkirim gitu loh. Lalu selanjutnya ada WiFi dengan kode 802.11. Nah, biasanya WiFi ini cakupannya lebih luas ya, di mana untuk wireless LAN dan internet akses. Jadi nggak cuma ngirim, ini lebih apa ya, lebih cakupannya luas karena kita bisa dari jarak jauh pun bisa kirim foto, kirim video, atau kirim pesan menggunakan WiFi. Nah, terus ada juga eh WiMAX ini. Nah, WiMAX ini adalah kodenya 802.16. Nah, jangkauan ini sekitar 31 meter dan lebih jauh gitu ya daripada yang Bluetooth tadi. Nah, yang terakhir ada Radio Frequency Identification atau RFID, yaitu sistem yang menggunakan gelombang radio. Contoh pemanfaatnya, contoh pemanfaatannya antara lain digunakan untuk pengecekan inventory, pengiriman barang, atau tracking system, dan lain-lain. Nah, contohnya ini adalah untuk kayak yang pertama ini ada untuk aset gitu ya kan, kodenya A123456789. Jadi buat inventory apa nih, kita bisa ngecek dengan menggunakan barcode itu, di mana biasanya RFID ini emang berupa barcode-barcode entah yang bentuk panjang ini atau yang bentuknya kotak, barcode kotak gitu. Terus ada juga nih kalau kita misalkan jual barang nih, kayak perhiasan nih, jewelry tag gitu kan, itu dia bisa mengetahui berapa harganya saat saat dicek di kasir gitu, atau yang kode RFID yang kotak ini nih, biasanya kan ada yang kalau misalkan kayak contoh kris gitu kan. Kris itu kan juga kotak gitu kan, barcode, di mana nanti RFID itu ada istilahnya yang RFID readers, di mana dia yang membaca terus nanti mengirimkan sinyal sinyalnya untuk apa, untuk mengetahui informasi apa saja yang terdapat dalam barcode itu gitu. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada masukan, dipersilakan untuk menuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.